Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim. Oke, kita lanjut ke bab tanda i'rab nasab ya. Kita mulai dulu pembacaan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walin nasbi dan ialah bagi i'rab nasab khamsu alamatin, adapun 5 ciri ya. Al fathatu yang pertama fathah, wal alifu yang kedua alif, wal kasratu yang kemudian kasrah, wal ya'u ya, wa hazbun nuni dan hazbun nun, membuang huruf nun. Famal fathatu maka adapun fathah, fatakunu maka ada fathah, alamatan irah menjadi ciri linasbi untuk i'rab nasab di salah satu maudhi'a, di 3 tempat ya. Isim mufrad 1 di isim mufrad, jam' taksiri, dan kedua di jamak taksir, wal fi'lil mudhari'i, ketiga di fi'il mudhari' idza dakhala jika masuk alaihi atas fi'il mudhari' nasibun amil nasab. Walam yatasil dan tidak bersambung bi akhir dengan akhirnya fi'il mudhari' syai'un apa sesuatu. Wa ma alifu dapun alif fatakunu maka ada apa alif alamatan ira menjadi ciri linasbi untuk i'rab nasab fil asmil khamsati di asmaul khamsah. Nahwu ra'aitu abaka, seperti contoh ra'aitu abaka wa akhaka, ra'aitu akhaka. Wa ma asbaha dzalik dan contoh-contoh yang semisal apa ma dzalika kepada ra'aitu abaka wa akhaka. Wa ma kasrah pun kasrah fatakun maka ada apa kasrah alamatan ira menjadi ciri linasbi untuk i'rab nasab fi jam'il muannas salimi di jamak muannas salim. Wa amal ya adapun ya fatakun maka ada apa ya alamatan ira menjadi ciri linasbi untuk i'rab nasab fi tasniyati di tasniyah wal jam'i dan di jamak mudzakkar salim ya. Wa amma hazbun nuni adapun hazbun nun membuang nun, fayakun maka ada apa hazbun nun alamatan yang menjadi ciri linasbi bagi i'rab nasab fil af'alil khamsati di fi'il yang 5. Allati af'al khamsah raf'uha yang adapun rafa'nya af'al khamsah bisa batin nuni dengan tetapnya nun. Kita lanjut ke pembahasan i'rab nasab ya. Ini ciri-cirinya. Oke, yang pertama i'rab nasab itu punya ciri yang utama itu al-fathatu. Fathah ya. Ini ciri utama nasab. Pokoknya kalau nasab identik dengan fathah. Sama kayak rofa identik dengan dhammah. Nasab identik dengan fathah. Nah, di mana saja nih ketemunya i'rab nasab menjadi fathah menjadi alamat nasab? Pertama di sama di isim mufrad. Contohnya ra'aitu Muhammadan, saya melihat Muhammad. Nah, tanda nasabnya ini dan fathah atau tanwin fathah. Sama aja ya, ini amilnya berubah di akhir kalimat menjadi dan. Yang kedua di jamak taksir. Jamak taksir. Contoh itu saya melihat
rijala, para laki. Nah ini tandanya i'rabnya fathah, ujungnya tuh la. Yang ketiga fi'il mudhari yang ketemu amil nasib, amil yang nasab, tapi ujungnya masih orisinal. Masih sahih ya. Masih sahih akhir. Contohnya yadribu, ini kan posisi ropa nih. Ketika dia ada amil ini masuk, jadinya masuk nih amil lan sebetulnya. Jadi lan ba. Kalau posisi ropa yadribu, kalau masuk ke lam amil nasib atau amil nasib yang masukkan ininya, ujungnya i'rab itu kan perubahan ujung kalimat ya. Nah ini berubah ketika masuk ini amil ini. Jadi yadriba. Oke, jelas ya. Yang kedua ada masih di ciri nasab yang berupa harokat, yaitu kasroh. Kasroh ini ketemunya di mana? Di jamak muannas salim. Contohnya ra'aitul muslimati. Nah, kalau posisi nasab, kalau posisi ropa al muslimatu seperti Keluarnya tu. Tapi ketika masuk ini ra'aitul muslimati. Nah, rubah dia. Muslimatu jadi ti. Nah, ketika ada amil yang masuk di jamak muannas salim, tadinya tu jadi ti. Oke. Yang ketiga, alamat i'rab nasab itu berupa huruf. Yang pertama alif. Di mana ini ketemunya? Di kemarin udah ketemu ya. Udah kenalan ya sama asmaul asmaul khamsah. Ini kemarin kan kalau posisi ropa abuka. Kalau nasab ada masuk ke sini, jadi ro'a itu sepertinya aba ka. Ini wawu ini ketika ada amil nasab yang minta nasab, maka wawunya jadi alif, jadi aba ka. Abuka jadi abaka karena ada amil nasab. Itu abaka. Jadi tanda nasabnya itu bukan harokat, bukan fathah, bukan kasroh, tapi alif, yaitu di baknya ini abaka. Setelah ba itu ada alif gitu. Yang tadinya abuka, kalau rofa ketemu roa itu amil nasib yang menasabkan, jadi wawunya berubah jadi alif, jadi abaka. Oke ya. Yang keempat, tanda nasab
itu berupa huruf juga, yaitu al-ya. Ya ini jadi tanda nasab di atasnya atau musanna. Nah, contohnya yang numpuk di bawah. Ro'a itu muslimaini. Nah, ingat ya, kalau tasniyah harokat sebelum iya-nya itu fathah. Tasniyah nih ya, muslimaini. Tapi alamat i'rab nasabnya tetap iya, bukan harokat kasro ini, tetap iya. Terus selain di di tasniyah ya ini jadi tanda nasab di mana lagi? Satu lagi. Ini tasniyah ya, kepanjangan. Terlalu nempel di bawah. Sini aja. Ini di jamak jamul muzakkar salim. Nah, kalau nasab itu jamak mudzakkar salim tanda i'rabnya ialah bukan harokat tapi huruf, yaitu iya. Contoh, ketika dia rofa al muslimuna, ini ketika rofa nih. Tapi ketika ada amil saja masuk di sini, roa itu sepertinya al muslimina. Beda ya. Ketika rofa jamak muzakkar salim tandanya wawu, ketika dia nasab tanda i'rabnya adalah iya. Dari wawu pindah ke ganti ke iya. Ingat, harokat sebelum iya kalau di jamak mudzakkar salim tuh kasroh. Tapi kalau harokat sebelum iya di tasniyah itu fathah. Tapi kalau tulisannya gundul, ini kan sama-sama begini, muslimi iya kan? Cuman kalau dia tahu posisinya dia jamak mudzakkar salim atau tasniyah, maka yang membedakan harokat sebelum iya-nya ini. Kalau musanna itu harokatnya fathah, dibacanya muslimaini berarti dua orang muslim nih. Tasnya ingat ya, tasnya dua. Kalau ra'aitul muslimina berarti harokat sebelum ya-nya kasroh karena maknanya banyak. Saya melihat banyak orang muslim. Ini jamak muzakkar salim. Ini bedanya untuk membedakannya di harokat sebelum ya-nya ini. Oke, clear ya? Nah, yang akhir nomor 5, tanda i'rab nasab di hazfun nun. Di hazfun nun. Membuang nun. Nah, ini kan waktu di awal-awal di bab penjelasan i'rab saya nyebutin bahwa di i'rab itu ada yang dengan harokat. Nah, ini persis nih. Ini harokat nih dua. Kalau di nasab dengan huruf dua. Nah, ini satunya nih yang jelaskan di awal. Ada yang dengan hazful
Atau al-hazab, bil hazab dengan membuang huruf. Di sini yang buang huruf apa? Nun. Contoh. Ketemunya di mana nih? Di al-af'al al-khamsah yang kemarin saya jelaskan di ropa itu. Yang yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah itu. Ini af'al khamsah di sini yang 5. Contoh. Ketika dia posisinya ropa, biar jelas ya ada perbedaan. Kenapa saya menampilkan ropa? Biar nanti kelihatan perubahannya. Contoh, ya ribuna. Ini ropa nih, masih original. Nah, ketika dia ada amil yang masuk seperti amilan, maka ini jadi lan ya ribu. Nanya hilang nih. Posisi ropa kan nunnya masih ada nih. Nun ini masih ada, ya dribuna masih utuh. Ketika masuk amil nawasib mengharuskan untuk i'rab itu menjadi nasab, maka alamat i'rabnya bukan wawu ini, bukan doma ini, tapi hazbun nun. Nunnya di cirinya itu nunnya dihilangin. Jadi layat ribu gitu. Paham ya? Oke. Kita ulas sedikit secara ringkas. Tanda i'rab nasab pertama yang berbentuk harokat fathah, ada di isim mufrad, ada di jamak taksir, ada di fi'il mudhari yang ketemu anil nasab tapi ujungnya masih orisinal. Yang kedua masih di kasroh atau masih di harokat, yaitu kasroh, ketemunya di jamak muannas salim. Nah, yang ketiga tanda nasab alamat i'rabnya ada di yang dengan huruf. Yang pertama alif, ketemunya di asmaul khamsah. Yang kedua ya, ketemunya di tasniyah dan jamak muzakkar salim. Contohnya udah saya sebutkan tadi. Yang kelima ada tanda nasab itu hazbun nun, bil hazab, dengan membuang huruf. Yang dibuang apa sekarang? Huruf nun. Di mana itu terjadi? Di af'alul khamsah. Contohnya ini. Oke, yang udah saya terangkan tadi. Bisa dipahami ya? Nanti untuk latihan ya lihat aja di buku-buku nahwu, di kitab-kitab nahwu, di Quran, di hadis-hadis. Contoh-contoh seperti ini banyak. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Oke. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.